Hadirin sekalian, dalam hidup ini akan terjadi dan mungkin sering kejadian-kejadian yang tidak diduga, yang tidak disangka, yang tidak diinginkan, yang sebaliknya dengan apa yang diharapkan. Hidup ini tidak mungkin selalu sesuai dengan keinginan kita. Hidup ini tidak akan selalu sesuai dengan harapan. Tapi disitulah letaknya ujian keimanan. Maaf. Maaf ya. Berikut ini bagaimana cara kita menyikapi kejadian yang tidak kita duga. Yang pertama, kita harus yakin bahwa setiap kejadian itu hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Surat At-Taghabun ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dan barang siapa yang yakin kepada Allah, Allah akan memberi petunjuk di hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala-galanya. Apapun termasuk ini, keselak ini. Ini keselak dengan izin Allah. Mungkin tadi pada waktu wudu tersiram air. Pernah wudu, di atasnya ada shower, dibuka, disangka dari atas, basah kuyup. Ini izin Allah. Ada yang memfitnah, izin Allah. Dompet hilang, ada izin Allah. Pintu jendela tiba-tiba kejeduk, jebet ke sini, ini izin Allah. Tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Maka kalau terjadi sesuatu dalam bentuk apapun musibah, katakanlah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami semua milik Allah, dan sesungguhnya kami kembali kepada Allah. Lalu katakan juga kalau terjadi sesuatu, qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Tidak ada kejadian tanpa izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Pegangin yang pertama. Jadi kalau misalkan suatu saat ada kejadian yang tidak enak, ada orang yang berkata atau bersikap kurang baik kepada kita, tetap ini izin Allah. Episodenya memang sudah waktunya diuji dengan kejadian ini. Qadarullah wa ma syaa fa'al. 2. Yang kedua adalah kita harus hakul yakin bahwa setiap yang terjadi dari perbuatan Allah, Allah itu maha baik, tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Jadi kita yakini bahwa apapun yang terjadi adalah dengan izin Allah yang maha adil, yang maha baik. Jadi tidak ada perbuatan zalim Allah kepada hambanya. Yang ada adalah kita zalim kepada diri kita sendiri. Jadi semua ketentuan Allah itu maha adil, maha suci Allah dari perbuatan zalim. 3. Kita pun harus yakin bahwa Allah itu mendahulukan rahmatnya, kasih sayangnya daripada azabnya. Allah maha baik, maha penyayang, maha pengasih.
Allah tahu kita bergelimang maksiat, dosa, sholat tidak khusyuk, mata berzina, pikiran kotor, mulut dusta, begitu banyak dosa kita, tapi Allah tidak menyegerakan balasannya, azabnya, malah ditutupi. Diberi ilmu supaya tahu itu dosa, supaya tahu cara tobat. Allah beri kesempatan kita bertobat. Allah datangkan, kumpulkan dengan orang-orang yang bisa membuat kita jadi lebih baik. Jadi kejadian yang tidak enak menurut kita itu boleh jadi ada kasih sayang Allah yang besar, bukan boleh jadi ya, tapi di sana itu tersimpan ada kasih sayang Allah yang besar. Seperti kita disakiti, padahal di sanalah kita akan digugurkan dosa bagai gugurnya daun-daun. Kita difitnah oleh orang dengan cara yang keji, di sanalah kita akan diangkat derajatnya. Sesuatu yang kita anggap bencana, padahal boleh jadi di sana tersimpan rahasia Allah untuk menyelamatkan kita lebih jauh lagi. Cari rezeki begitu susah, dan susahnya itulah sebetulnya yang menggugurkan habis dosanya, yang mengangkat derajatnya. Jadi dibalik semua hal yang tidak cocok, tidak enak, yang pahit itu, ada kasih sayang Allah yang melimpah di sana. 4, selalu ada hikmahnya. Maha suci Allah, ma khalaqta hadza batila. Maha suci Allah dari semua perbuatan yang sia-sia, baik menciptakan sesuatu di alam semesta ini ataupun kejadian. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang kebetulan, semuanya ada hikmahnya. Tafakuri saja, minta kepada Allah supaya dibuka hikmah. Allahumma ftah lana, Allahumma ftahli hikmatak. Bukakan ya Allah kepada hamba, kepada kami hikmah. Wansur alaina rahmatak, dan tolonglah kami dengan rahmatmu, supaya kita bisa melihat. Mungkin kita menganggapnya bencana, tapi sesudah dibuka nanti hati kita tahu rahasia hikmahnya, kita malah jadi sangat bersyukur. Tidak ada kejadian tanpa maksud dari Allah, dan sebaik-baiknya adalah kita membuka hati kita, menemukan dosa dan kesalahan apa sehingga ada kejadian ini. Karena kejadian pahit itu, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum, Asyura ayat 30. Dan musibah apapun yang menimpa kepadamu diundang oleh tanganmu sendiri. Mungkin tidak harus mirip ya, hilang dompet tidak identik dengan kita pernah nyopet. Tapi apa nih, dosa apa? Dosa apa yang saya lakukan? Kesalahan apa yang saya lakukan? Jadi harusnya setiap kejadian yang tidak disukai itu membuat kita evaluasi diri. Mungkin mata saya kurang terjaga, bukan mungkin, pasti ya. Padahal kan setiap lirikan mata kepada yang tidak halal itu tercatat itu. Pandangan pertama halal, tapi pandangan selanjutnya kalau toh itu sesuatu yang bisa mengotori hati, udah jadi itu argonya, catatannya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, surat Ghafir ayat 19. Jadi lihat seseorang yang tidak halal, dilihat terus, ada rasa di sini, udah satu catatan itu, dan itu harus ditebus dengan minta ampun, istighfar. Jadi memang kita mustahil tanpa dosa ya. Tetapi kalau tidak istighfar,
makin numpuk dosa-dosa kita itu akan berbuah nanti kepahitan macam-macam, bisa sakit, bisa sangat capek, bisa menjadi sangat cemas, bisa dengan kesedihan yang mendalam, bisa dengan gangguan-gangguan, bisa dengan kesusahan-kesusahan. Nanti semua dosa yang tidak kita istighfari itu akan menimbulkan sesuatu yang tidak enak bagi diri kita sebagai kafarahnya. Illa kafarallahu biha min khotoyahu. Jadi harus banyak istighfar. Kalau nanti ada kepahitan tuh tidak boleh kita merasa sebagai korban. Walaupun misalkan kita jadi korban secara duniawi, tapi kita harus selidiki dosa apa. Misal begini, anak belum nurut, kita tidak bisa menyalahkan sekolahnya, menyalahkan pendamping hidup, menyalahkan komputer, menyalahkan teknologi. Kenapa anak belum nurut? Sikapnya bikin gak enak. Astagfirullah, saya ya Allah, pasti ada rahasiamu di balik anak belum nurut ini. Saya akui saya belum jadi orang tua yang amanah, belum jadi contoh yang baik. Astagfirullah ya Allah, Engkau tahu saya belum jadi contoh yang baik. Saya belum bersungguh-sungguh mendidik anak dengan ikhlas dan penuh kasih sayang. Masih banyak cara mendidik yang salah. Astagfirullah, ampun ya Allah, saya belum bersabar, sering jengkel, sering kotor hati. Astagfirullah, ampun ya Allah, saya belum sungguh-sungguh mendoakan anak ini dengan doa terbaik. Astagfirullah. Jadi anak bikin gak enak ke hati kita. Tidak boleh kita hanya sibuk, ini anak tidak nurut, ini anak durhaka, ini anak tidak baik. Itu tidak menyelesaikan masalah. Takdir seperti itu harus membuat kita evaluasi. Duh ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Suatu saat kita difitnah orang padahal kita tidak salah, dianggap ya ngambil sesuatu padahal kita tidak melakukannya. Di kantor dicurigai padahal sama sekali tidak. Ini izin Allah tidak adanya musibah ini. Bayangkan dianggap ngambil barang padahal tidak. Ya tenang saja, Allah tahu kita tidak mengambil barang itu. Dan ini memang episode ujiannya, penggugur dosa. Allah tahu persis. Kita tidak boleh terpancing emosi, tidak boleh menjadi putus asa, karena Allah melihat kita tidak mengambil apapun. Ya, jelaskan baik-baik sambil minta tolong ke Allah dan minta ampun. Jangan-jangan kita pernah menuduh orang tidak baik dan Allah tahu. Tidak ada satupun perbuatan buruk kita sepanjang hidup ini yang tidak diketahui Allah, yang luput dari penyaksian Allah dan yang tidak ada balasannya. Tidak ada, itu ada semuanya. Dari mulai kapan dicatatnya? Dari mulai balik. Dari mulai balik sudah ada catatannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah melihat bagaimana sikap kita ke orang tua, cara kita memandang, cara kita bicara. Allah tahu berapa luka yang ada di hati orang tua kita. Allah tahu berapa orang-orang yang kita hina
kita sakiti, dan semuanya tercatat sempurna. Kalau kita tidak istighfar, itu bakal balik kepada kita dengan berbagai hal. Makanya kalau ada kepahitan-kepahitan, segera tobat. Ampun ya Allah, ampun. Daripada kita sibuk menyalahkan orang yang ngefitnah di kantor, lebih baik kita ampun ya Allah, ampun, ampun ya Rabb. Sudah minta ampun. Kita tidak bisa membulak-balik hati orang lain, hadirin. Kita tidak bisa menjelaskan dengan apapun yang membuat orang lain jadi yakin, tidak bisa. Yang membulak-balik hati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup kita berbicara dengan niat yang benar, cukup kita jelaskan dengan penjelasan yang benar, selebihnya minta tolong kepada Allah. Tapi yang paling penting adalah hikmahnya apa? Kita harus menemukan kekurangan, kesalahan, dosa kita. Itu yang terpenting. Jadi sebetulnya kita difitnah itu memang tidak enak, bahaya dalam tanda kutipnya. Tapi yang lebih berbahaya dari itu adalah kita tidak bisa taubat. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Al-Hujurat ayat 11. Orang-orang yang tidak tobat itulah yang zalim. Makanya kalau ada kepahitan, letih, sedih dan sebagainya, terus istighfar. Ampun ya Allah, ampun ya Allah, ampun ya Allah, ampuni hamba ya Karim, ampun. Aneh misalkan orang yang berbuat jelek ke kita, tapi kita yang minta ampun, karena yang bahaya bagi kita bukan kejelekan orang. Yang bahaya bagi kita itu adalah dosa yang tidak kita taubatin. Apalagi selanjutnya, kita harus yakin bahwa kita itu hamba Allah, ciptaan Allah, milik Allah. Tuhan kita tuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tuh cuman hamba, makhluk yang Allah ciptakan. Jadi aja kita jadi manusia, dan Allah yang punya, Allah yang berkuasa. Terserah Allah mau diapain saja diri kita, ya terserah pemilik diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta, pemilik diri kita, tapi Allah maha baik. Jadi kita diapa-apain saja oleh Allah pasti baik. Perbuatan Allah itu pasti penuh kasih sayang, pasti adil, pasti untuk kebaikan kita. Jadi kalaupun kita diaduk-aduk dengan takdir apapun, itu dasarnya adalah Allah maha baik, maha adil, maha penyayang. Allah lah yang paling menginginkan kita bahagia, kita mulia, kita selamat. Kita menderita karena kita kelakuan kita sendiri. Semua perintah Allah itu untuk membuat kita bahagia. Tahu kenapa kita diperintahkan ini itu oleh Allah? Tahu tidak? Supaya apa? Supaya kita pulang ke sorga, supaya kita bisa jumpa dengan Allah. Itu sebetulnya kenapa Allah melarang ini, melarang itu ke kita. Karena yang dilarang itu yang bisa membuat kita sengsara, hina, celaka. Jaga pandangan. Kenapa? Karena dari pandangan itu nanti bisa terus jadi syahwat, akibatnya berzina dan sebagainya. Itulah pentingnya ilmu agama, supaya kita mengenal apa yang Allah perintahkan. Selain mengenal Allah, mengenal apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang. Dan pada perintah Allah lah di sana ada kebahagiaan, ada kemuliaan, ada keselamatan. Dan pada yang Allah larang, karena dilarang Allah tuh, Allah yang menciptakan kita tahu bahwa itulah yang akan mencelakakan kita. Makanya lakukan dan tinggalkan ini menjadi rumus sederhana dalam hidup ini. Lakukan, tinggalkan, lakukan, tinggalkan. Kalau beramal, lakukan, lupakan, ya. Lakukan yang terbaik dan lupakan, supaya cukup Allah yang menjadi tujuan kita. Tapi kalau di dalam beramal, lakukan yang Allah perintahkan, Allah suka, dan tinggalkan yang Allah tidak suka. Tapi nafsu sebaliknya ini. Nafsu itu maunya kita melakukan yang Allah larang
dan tidak mau melakukan yang Allah perintahkan. Ya memang begitulah, kalau nggak ada nafsu kan nggak seru juga ya. Ujuk-ujuk soleh sedunia. Ini misalkan mau pesantren juga cukup sekali ceramah, bertakwalah, takwa semua itu nggak rame hadirin ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang sunatullahnya begitu. Al-Quran itu kan mudah saja bagi Allah, jeleg saja ya. Dalam pikiran Rasulullah utuh 30 juz, tapi kan sunatullahnya terus 23 tahun. Terus apa susahnya bagi Allah semua manusia beriman, sudah beres ya. Tapi kan tidak juga Allah lakukan itu, pasti ada hikmahnya. Atau kita pakai jadi janin dulu, udah aja jelek aja segede gini ya kan? Atau perut pakai lapar segala macam, sudah aja set oleh Allah dibuat perut anti lapar, anti haus. Itu sunatullahnya jalan, karena memang Allah maunya begitu dunia ini. Jadi jangan aneh, jangan mempertanyakan kenapa Allah begitu, jangan ditanyakan, tapi apa hikmahnya Allah membuat seperti ini ya. Nah begitulah, jadi harus siap untuk yang cocok dan siap dengan yang tidak cocok. Ini kita tidak tahu nih hari ini apa aja yang bakal kejadian, benar-benar tidak tahu. Nah ada satu kata kunci, gimana nih supaya sampai sore nanti kita bisa lebih baik episodenya. Ya amalkan saja zikir-zikir yang disunnahkan Rasulullah untuk kita baca. Misal a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Itu sudah kalau dibaca dengan benar itu sudah menjadi benteng tuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillah, dengan nama Allah, la yadurru, tidak bisa memberikan mudarat sesuatu yang di bumi maupun di langit, ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu kalau dibaca insya Allah kita bakal dilindungi Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Apa itu? Sayyidul istighfar. Baca dengan penuh keyakinan. Kalaupun takdirnya kita meninggal sore ini, siang ini, insya Allah jamin tuh kalau baca dengan yakin tuh. Jadi kalau kita kan tidak tahu nih hari ini apa yang kejadian, saya juga tidak tahu apa hidup atau tidak nanti duhur. Nah berlindunglah kepada yang maha tahu, doalah, sedekahlah, supaya nanti yang teruntai di hari ini adalah takdir-takdir yang sesuai dengan apa yang Allah janjikan bagi orang yang mengamalkannya. Tapi kalau kita tidak mau zikir, tidak mau sedekah, tidak mau doa, ya nanti mengalir juga takdir yang akan terjadi bagi yang tidak mau mengamalkan doa itu. Halo? Jadi ada yang kenapa nih malam tuh jadi masalah, periksa saja. Jangan-jangan waktu sore kita tidak wirid, ya. Kenapa mau tidur kok berantem dan sebagainya. Nah itu periksa saja. Jangan-jangan menjelang waktu sore kan pagi, zikir pagi dan petang ya. Jangan-jangan waktu sore kita tidak baca doa-doa sehingga malam itu jadi banyak keruwetan-keruwetan, masalah, musibah dan sebagainya, yang harusnya memang kalau kita pasang doa itu, janji Allah itu kita akan dilindungi dari kejadian itu. Ini nih gak tahu nih pagi ini, siang ini apa yang bakal terjadi. Allah maha tahu apa yang bakal terjadi. Kalau kita mengamalkan, maka Allah sudah janji dengan apa yang kita amalkan itu, kalau mengamalkannya benar dan ikhlas ya. Makanya jangan merasa aman itu kita enggak zikir itu.
raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Itu juga bisa membuat kita dibimbing mendapatkan yang diridhoi Allah. Nih, nanti mau sepeda, mau olahraga, kita tidak tahu itu di jalan apa yang bakal terjadi. Tapi kalau kita doa begini, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, itu beda lagi episodenya. Hudita wa kufita wa wukita. Allah akan menunjuki, Allah akan mencukupi, Allah melindungi. Itu beda yang terjadi dengan yang doa dengan yang tidak doa. Tapi itu yang tidak doa juga selamat. Mungkin badannya selamat, matanya enggak selamat. Lihat yang tidak terjaga lah gitu. Nanti saya sebutin kebayang lagi. Mungkin imannya belum tentu selamat itu pada waktu olahraga yang tidak benar itu. Pas jajannya yang tidak halal ya. Tapi kalau kita berlindung ke Allah, nanti beda lagi takdirnya. Nah, kita harus hakul yakin tentang hal ini. Jadi puncak iman itu yakin kepada Allah, itu puncaknya, itu paling sedap tuh ya. Itu waliullah, yakin kepada semua kebenaran yang pokoknya udah nggak ada ragu lah. Kalau Allah sudah menyatakan kebenarannya seperti ini, udah pasti itu benar. 3, yakin kepada semua janji jaminan Allah. Kalau Allah menjamin ini udah pasti benar tuh. Kalau Allah menjanjikan barang siapa yang membaca ayat kursi sesudah sholat fardu dijamin surga, percaya penuh itu, nggak ada keraguan. Bersedekah itu didoakan malaikat, percaya bulat bahwa mana qasat shadaqatun min malin, tidak akan berkurang harta dengan sedekah, bulat yakin itu. Apa yang Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum, syukur itu pasti ditambah, yakin saja, udah nggak ada ragunya tuh. Kemudian yang keempat apa? Yakin setiap kebaikan yang kita lakukan pasti ada balasannya, sekecil apapun, walaupun hanya memindahkan satu butir sampah kecil. Nah ini ada yang kecil nih, satu ini pasti dilihat Allah dan dibalas oleh Allah kalau ikhlas ya. Jadi nikmati berbuat baik sekecil apapun dimanapun, tanpa harus pusing orang lain tahu atau tidak, orang lain menghargai, nggak ada urusan kita, sama sekali tidak ada urusan. Urusan kita adalah bagaimana sekecil apapun yang kita lakukan lillahi ta'ala, dan yakin Allah akan membalasnya. Aduh, ini nikmat besar. Dan ada satu lagi yang kelima, yakin sekecil apapun keburukan dan dosa yang kita lakukan pasti disaksikan Allah dan ada balasannya. Apa itu maksudnya ya? Sudah selesai. Demikianlah hadirin sekalian, karena alarm sudah bunyi. Jadi ini ada hitungannya tuh. Bu, orang itu tuh pelit tuh. Jadi tuh setiap patah kata yang kita ucapkan dihitung oleh Allah, ada balasannya. Kapan kita melebih-lebihkan, kapan kita bohong. Waktu ngimamin, Allah tahu pikiran kita, Allah tahu hati kita. Emang jadi imam itu mudah? Sulit jadi imam. Kalau baca Qur'annya lebih mudah, gerakannya lebih mudah. Yang sulit itu ngejaga hati. Jangan sampai jadi imam merasa lebih mulia, atau ingin pamer hafalan, atau ingin pamer kemerduan suara, ingin pamer tahsinnya yang sempurna. Ada kalanya ngimamin tuh nggak inget Allah sama sekali itu, dari mulai takbir, karena Allahu Akbar yang diinget tuh agem nih suaranya nih, berwibawa, orang bekal kagum nih. Bismillahirrahmanirrahim, pura-pura hatinya nangis nih supaya orang sedih nih, supaya orang tahu saya khusyuk. Acting, dan Allah tahu semua acting kita.
Jadi memang kalau orang yakin ke Allah, ngejaganya itu sampai ke yang halus-halus. Dan itulah sebetulnya kebahagiaan. Itulah kemuliaan yang asli. Nah, rekan-rekan sekalian, doakan ya, yang disampaikan barusan itu cita-cita. Ingin seperti itu. Sesudah belajar, membaca, menyimak dari para ulama, wah indah sekali kalau orang punya keyakinan. Sengaja disampaikan supaya kita punya target yang jelas dalam hidup ini. Nah begitulah. Sudah, kalau nanti ada apa-apa jangan kaget. Kalau pas lagi nggak enak, oh inilah saat Allah menggugurkan dosa. Oh inilah saat Allah memberi pahala. Oh inilah saat Allah mengangkat derajat. Dan kita tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri. Jangan sok pinter ya, jangan cari akal terus-terusan ya. Kita selesaikan sesuai sunatullah, tapi ingat, yang menyelesaikan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ikhtiar saja, ikhtiar, bicara baik-baik tanpa harus emosional, doa, istighfar yang banyak, doa yang banyak, gitu. Selebihnya Allah. Dan jangan bersandar kepada ikhtiar kita. Jangan menganggap kalau saya melakukan ini pasti Allah begitu. Jangan. Ikhtiar itu ibadah. Doa saya begini, Allah tolong saya ingin kuliah di ITB Fakultas Kedokteran, nggak bisa itu. Nggak ada fakultas itu di sana. Bolehkah doa seperti itu? Nah itu main-main ya. Karena sunatullahnya sudah tahu tidak ada fakultas itu di sana. Kalau belum ada, adakan fakultas baru. Oh ini lebih error lagi ya. Minta yang baik-baik. Tapi perkara waktunya, bentuknya, sudahlah. Biarlah Allah yang maha tahu yang terbaik yang mengatur. Tidak usah mengatur Allah ya. Minta tapi niatkan sebagai ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bagaimana? Sudah lebih tenang sekarang? Jangan kaget ya, nanti duduk sini ada masalah, turun dari sana sendal nggak ada ya. Kemudian macam-macam. Sudah siap-siap di sini ngapling sajadah mama ini, tiba-tiba mau ke toilet. Jangan begitu, pergi aja ke toilet. Habis tidak bisa diwakilkan kan? Pas sudah masuk lagi ternyata sajadahnya didudukin orang, ya sudahlah, relax saja. Tidak ada yang gawat, benar? Gimana? Saya sudah ngapling dari tadi, ternyata tempat sholat saya dipakai orang lain. Ya senang dong, ada saudara kita yang nggak punya sajadah, sekarang bisa ada tempat. Enggak kok, nggak akan disia-siakan Allah kebaikan sekecil apapun. Terima kasih hadirin sekalian. Ada pertanyaan silakan. Ya Pak. Hari ini pendaftaran terakhir SSG bukan? Ya, bagi yang akan daftar SSG silakan ya. Mari Pak, bisa dibantu mikrofonnya. Ada petugas lain yang dekat di sini? Adakah teman yang biasa jaga di sini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, saya bisa hadir di sini setelah sekian lama lihat Ustadz di TV. Alhamdulillah, lebih dekat sedikit ya. Maaf Pak. Mudah-mudahan Ustadz diberikan kesehatan dan kekuatan. Amin ya Allah. Umur yang barokah. Amin, amin. Sehingga ya bisa memberikan nasihat amin, dan tausiah kepada masyarakat Indonesia khususnya. Amin ya Allah. Dan kita-kita yang masih diberikan umur. Amin ya Rabbal. Di masa yang saat ini yang kondisinya mungkin tidak kondusif bagi kita umat Islam terutama. Ustadz. Iya Pak. Menyimak apa yang Ustadz sampaikan tadi, jadi masalahnya mungkin tingkat keyakinan Ustadz. Iya benar. Tingkat keyakinan ini
mungkin ada poin-poin Ustadz untuk meningkatkan keyakinan dan mempertahankan keyakinan apabila kita sudah mendapat. Karena saya merasakan seperti iman itu naik turun. Kalau melihat, mendengarkan Ustadz ceramah, itu rasanya kita, oh ini yakin begitu. Begitu kita keluar dari ruangan menghadapi kehidupan yang nyata, ini karena godaan nafsu dan mungkin juga syaitan yang selalu mengawal kita, menghalangi kita, sehingga bukan mengawal, Bu, menggoda ya. Kalau yang mengawal malaikat ya. Jadi ini naik turun, dan bagaimana caranya supaya turunnya nggak terlalu besar dan cepat sadar, ya, dan naiknya signifikan gitu, Pak. Ya. Kira-kira gimana caranya, Pak? Nah itu, Ustaz. Salah satunya saya hadir ke sini, Ustaz. Oh iya, ya. Boleh saya tanya sesuatu? Baik, Pak. Pas sesudah mendengar ceramah ini, apa yang Bapak rasakan, naik, turun, atau sedang? Ya. Seperti saya sampaikan tadi, naik. Jadi pada saat kita mendengarkan, naik. Ya. Nah, jadi kalau dengarkan ilmu tentang Allah, tentang keyakinan, naik. Satu itu, Pak. Terima kasih atas jawabannya ya. Jadi yang pertama harus nyari ilmunya. Ya. Nah ya, kalau ada di ruangan ini Bapak kira-kira turun iman, naik iman, Pak, di masjid? Di ruangan seperti ini, di masjid, keyakinan Bapak ke Allah naik atau turun, Pak? Naik. Itu terima kasih, Pak, jawaban yang kedua. Jadi Bapak berada di masjid, di rumah Allah itu kayak dicas, Pak, ya. Yang ketiga, ini kumpul dengan teman-teman yang belajar seperti ini dibandingkan dengan kumpul dengan yang ya di kantor, mana yang lebih meningkatkan iman Bapak? Kumpul dengan orang-orang soleh. Terima kasih, Pak, atas jawabannya ya. Yang ketiga, ternyata kumpul dengan orang-orang yang punya frekuensi sama, ingin dekat dengan Allah, itu saling menguatkan. Bergaul dengan penjual minyak wangi, ikut harum. Bergaul dengan pandai besi, bisa bau bakaran atau terperciki api. Itu yang dapat saya pahami dari terjemahnya sabda Rasul itu ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak pertama tekad mau apa? Apakah orang belajar agama pasti dekat dengan Allah? Jawab, belum tentu. Karena yang menentukan jadi dekat dengan Allah itu pertama niatnya. Belajar agama ingin disebut pinter bisa, ingin disebut ahli hadis bisa. Saya cita-cita ingin jadi ahli hadis yang kenamaan. Buat apa jadi ahli hadis kenamaan? Kita ingin jadi ahli hadis supaya bisa dekat dengan Allah. Saya ingin menjadi hafiz Quran supaya apa? Supaya enteng jodoh, dapat beasiswa. Susah nantinya dekat dengan Allah. Saya ingin bisa jadi ahli Quran supaya dicintai Allah. Cuman satu-satunya ya. Kuliah, apakah kuliah agama bisa jadi dekat dengan Allah? Belum tentu. Ada yang kuliahnya ingin gelar, ada yang kuliahnya ingin dapat status sosial, ada yang kuliah agama ingin dikenal sebagai lulusan luar negeri dan bangga, ada yang kuliah untuk berdebat. Jadi yang pertama dan utama adalah rahasia hati. Mau kemana ini? Mau sama siapa? Tidak semua orang pengen dekat dengan Allah loh, Pak. Walaupun dia belajar agama dan dia ibadah, tidak semua orang yang ibadah pengen dekat dengan Allah. Ada yang ibadah karena tugas. Satu tekad, ya Allah, dan tidak usah diposting ya, tidak usah ditulis di status, ya Allah, hanya Engkau tujuan hidupku. Kenapa diposting? Itu nggak asli. Allah tuh suka kemurnian hati kita di dalam. Ya Allah, ya Allah, saya ingin yakin padamu. Saya ingin mencintaimu ya Allah. Ya Allah, saya ingin bisa pulang
berjumpa denganmu, tapi saya tidak tahu harus bagaimana, tunjuki. Didengar tidak oleh Allah, didengar, jangan direkam, nanti diposting. Ketulusan hati, makin gak tulus. Harus main rahasia, banyak rahasia dengan Allah tuh. Karena kalau udah disebutin, diposting, dikasih tahu ke orang, kecenderungannya kuranglah keikhlasannya. Dan Allah tahu bisikan yang terdalam. Yang kedua, belajarnya juga bukan untuk apa-apa, belajar supaya bisa kenal Allah, supaya tahu apa yang Allah suka. Kenapa kamu rajin belajar? Ya karena saya ingin dekat dengan Allah. Udah itu, perkara nanti dapat gelar dan sebagainya, itu mah cuman casing, gak ada apa-apanya. Dan itu berat loh ujiannya kalau diberikan. Ini kuliah di perguruan tinggi ini, aduh itu makin berat. Di perguruan tinggi terkenal, sekolah Islam paling terkenal di dunia, S1, S2, S3, itu ujiannya lebih besar lagi. Bukan tidak boleh, itu kalau udah takdirnya begitu pasti ada nyampe ke sana ya, karena semuanya juga ada garisnya. Tapi harus disadari itu bisa jadi ngebengkokkan niat. Kemudian kalau udah dapat ilmu, amalkan Pak, itu rahasianya. Karena banyak orang yang namanya II, tahu II? Saya AA. II tahu? Ilusi ilmu. Jadi dia ketipu oleh pengetahuannya, seakan-akan kalau udah tahu itu dia sudah mengamalkan. Beda, tahu kuda dengan bisa berkuda tuh beda ya kan? Bapak tahu kuda, udah bisa berkuda, beda ya nggak? Tahu sholat dengan bisa sholat itu beda. Nah, ada yang suka ketipu. Bu, jangan dekat sama si ibu itu ya, hati-hati Bu, karena orang itu kerjanya ngomongin orang lain. Padahal ibu udah tahu hukum ngomongin orang lain haram. Baca aja surat Al-Hujurat ayat 12, jelas sekali di sana dilarang bergibah. Hukum gibah seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Hati-hati aja Bu, dia tukang ngomongin orang. Nah, coba itu ya enggak, dalilnya lengkap hadirin kan? Pada saat yang sama dia ngomongin siapa? Bu, bantuin dong saya bikin PR susah nanti nak, habis sholat isya ya ibu bantu. Sekarang ibu ada tugas ini, WA teman-teman di grup ini, habis isya Bu udah 7:30, sabar nak, lihat dong apa yang ibu kerjakan, sing sabar jadi anak tuh ha? Udah jam 8, Bu ngantuk, sabar, kamu tahu sendiri kan, innallaha ma'as-sabirin. Coba itu ada dalil keluar. Allah tuh cinta sama orang sabar, tahu? Allah tuh bersama orang sabar. Jangan suka marah-marah gitu. La taghdab walakal jannah. Gitu, jangan marah sambil marah. Kita harus bersatu membangun ukhuwah ini. Jangan kayak kelompok itu tuh begitu. Baru ngomong bersatu, dia sudah menghina yang lain. Jadi namanya ilusi ilmu. Banyak belajar, kalau tidak punya target mendekat ke Allah, nanti sibuknya dengan ngumpulin ilmu. Padahal yang Allah nilai itu innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi berkahnya ilmu itu dilihat dari makin bersih tidak hatinya dan makin nyata tidak amal solehnya. Jadi nilai sebuah ilmu itu adalah alat ukur suksesnya ilmu seseorang itu kebersihan hatinya dan amalnya diterima Allah atau tidak, bukan jumlah ilmunya. Jadi walaupun ilmu kita belum banyak, amalkan we dengan ikhlas ya.
karena Allah melihat, Allah ngasih ilmu ke kita. Mungkin kalau ilmu segini belum semuanya, ya segini atau diamalkan, tapi ikhlas. Katanya begitu Pak, kata orang-orang yang berilmu. Alhamdulillah. Sudah habis waktunya, ya nanti nanyanya. Udah gini aja, Bapak kan barusan udah dapat jawaban. Nah ini mau nanya. Nah. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Ini Allah sedang melihat kita tidak? Harusnya ingatnya tidak waktu ditanya. Ingat terus. Kalau kita dengan izin Allah merasa ditatap Allah terus, kita akan sibuk setiap waktu. Kita pasti maunya doa aja, istighfar aja, karena kita tahu Allah tahu kita berbuat maksiat banyak ya. Kalau ingin tahu kedekatan kita dengan Allah bagaimana, ya salah satu ciri orang yang dekat dengan Allah adalah selalu merasa Allah itu maha dekat. Jadi kalau kita jarang merasa dilihat Allah, didengar Allah, pasti bebas nanti kita berkata, berbuat. Mintalah terus, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Minta diberikan iman yang sempurna, wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar yang tidak menceng, wa qalban khasyian, minta hati yang khusyuk kepada Allah, wa lisanan zakiran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya Allah, telah Engkau simak apapun yang terucap. Hanya Engkau lah yang menggenggam kebenaran. Duha yang maha menatap, hujamkan pada diri kami hanya ilmu yang Kau ridhoi, ilmu yang membuat kami yakin padamu, ilmu yang membuat seluruh hidup kami hanya di jalan-Mu, ilmu yang membuat hati ini tidak pernah bisa lupa darimu. Bimbing kami ya Allah agar bisa mengamalkan ilmu yang benar dan manfaat, dan terima ya Allah. Duha ya Allah, hanya Engkau lah yang menggenggam sisa umur kami. Jadikan hari-hari yang tersisa ini seluruhnya hanya di jalan-Mu ya Allah, hanya karena-Mu, hanya bersama-Mu, hanya agar kami bisa pulang kepadamu ya Allah. Jadikan hari-hari yang tersisa ini hari-hari yang terpelihara. Hanya Engkau yang kuasa melindungi kami. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La haula wa la quwata illa billah. Terima kasih hadirin. Kurangi bicara yang tidak ada manfaatnya, perbanyak zikir. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah lisan ini selalu basah menyebut nama Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.